Universitas Airlangga, sebuah kampus yang terkenal di Surabaya, dikenal bukan hanya karena prestasinya, tetapi juga karena sejarah kelam yang tersembunyi di balik tembok-temboknya. Pada malam hari, banyak mahasiswa yang merasa tidak nyaman saat melintasi gedung-gedung tua kampus, terutama di dekat gedung fisika yang sudah lama tidak terpakai. Mereka sering mendengar suara langkah kaki yang aneh, bisikan yang tidak jelas asal-usulnya, dan terkadang ada yang mengaku melihat bayangan melintas di jendela gelap. Suatu malam yang dingin, seorang mahasiswa baru, Dita, menemukan dirinya terjebak di kampus saat hujan deras turun. Dia kebetulan sedang mengejar tugas yang hampir terlambat untuk dikumpulkan, dan dengan nekat, dia memutuskan untuk terus bekerja meskipun sudah larut. Tanpa sadar, dia berada di gedung tua yang terisolasi, jauh dari ruang kelas dan asrama. Di sana, dia merasa ada yang aneh. Udara terasa berat dan sesak, seolah ada yang mengawasi setiap langkahnya. Saat Dita sedang asyik menatap layar laptop, tiba-tiba sebuah suara keras terdengar dari koridor. Dita, yang semula tak takut, merasa gemetar. Suara itu seperti berasal dari dalam dinding. Ketika dia mencoba mencari sumber suara itu, ia menemukan sebuah pintu yang sepertinya sudah terkunci sejak lama. Penasaran, dia mencoba membuka pintu tersebut, dan ketika terbuka, bau busuk menyeruak keluar. Di dalam ruangan yang sempit dan gelap itu, Dita melihat sesuatu yang mengerikan. Tubuh seorang mahasiswa tergantung di langit-langit, dengan darah yang mengalir perlahan di dinding. Wajahnya penuh ketakutan, seperti orang yang mati dengan rasa sakit yang sangat dalam. Namun, tubuh tersebut tidak terjatuh meski tampaknya sudah mati beberapa minggu yang lalu. Dita yang panik berlari keluar, tetapi saat membuka pintu, ia disambut oleh bayangan seseorang yang berdiri di ujung koridor. Bayangan itu bergerak mendekat dengan langkah pelan, dan suara bisikan yang samar-samar mulai terdengar. "Kamu takkan bisa keluar dari sini." Suara itu berbisik. Keesokan harinya, Dita tidak bisa melupakan apa yang dia lihat. Ia mencoba menceritakan kepada teman-temannya, tetapi mereka hanya menganggapnya berlebihan. Namun, Dita merasa ada sesuatu yang aneh. Setelah insiden itu, ia mulai merasakan keberadaan sesuatu yang tak terlihat, seolah arwah-arwah di kampus tersebut berusaha berkomunikasi dengannya. Sementara itu, polisi yang datang untuk menyelidiki temuan tubuh di gedung tua tidak menemukan petunjuk apapun selain potongan rambut yang aneh dan tulisan yang tergores di dinding dengan darah. Tulisan itu berbunyi, "Balas dendam." Mereka tidak bisa menemukan identitas jasad tersebut, dan kasus ini semakin gelap. Beberapa minggu kemudian, serangkaian peristiwa aneh mulai terjadi. Mahasiswa yang tinggal di sekitar gedung itu mulai menghilang secara misterius. Ada yang ditemukan mati dengan cara yang sangat brutal. Tubuh mereka terpotong-potong dengan sangat rapi. Setiap kali polisi datang untuk melakukan penyelidikan, mereka hanya menemukan lebih banyak tanda-tanda keberadaan arwah yang marah. Dita yang semakin cemas mulai mencari tahu tentang sejarah kampus ini. Ternyata, di masa lalu, kampus ini dibangun di atas tanah yang dulu merupakan tempat pemakaman massal. Selama proses pembangunan, banyak pekerja yang meninggal secara tragis, beberapa karena kecelakaan kerja, sementara yang lainnya hilang tanpa jejak. Arwah mereka, yang tak tenang, kini bangkit dan menuntut balas. Pada malam yang mencekam, Dita memutuskan untuk kembali ke gedung tua itu, bertekad untuk mencari tahu lebih banyak. Saat dia memasuki ruangan yang sama, dia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Tiba-tiba, pintu tertutup sendiri, dan lampu mulai berkedip. Suara-suara aneh mulai terdengar lagi, semakin jelas dan penuh amarah. Di depan Dita, muncul sosok lelaki berwajah pucat dengan mata yang kosong, wajahnya penuh luka dan darah. Kamu akan ikut dengan kami," kata sosok itu dengan suara serak, seolah arwahnya terjebak dalam penderitaan yang abadi. Dita, yang kini mulai putus asa, berlari dengan panik, mencoba sekuat tenaga untuk keluar dari gedung tua yang angker tersebut. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang menahan tubuhnya. Udara di sekitarnya terasa semakin padat, dan suara aneh, seperti bisikan halus, terus mengisi ruang sekitarnya. Setiap lorong yang dilewatinya terasa sama, seakan gedung ini berputar tanpa henti.
Dita merasa seolah-olah ia terjebak dalam labirin yang tak berujung, meskipun sebelumnya ia tidak merasa hal ini. Saat ia berlari semakin cepat, tiba-tiba pintu besar yang ada di ujung koridor tertutup dengan sendirinya. Dita berhenti dan menatap pintu tersebut dengan ketakutan. Di balik pintu itu, ia bisa mendengar suara berdesir yang semakin jelas. Seperti ada seseorang yang memanggilnya, tetapi suaranya penuh amarah dan kebencian. Hanya ada satu jalan keluar, Dita. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih keras dan lebih jelas, seakan berasal dari dalam tubuhnya sendiri. Dita mengira suara itu datang dari arwah yang ia temui sebelumnya. Namun kali ini suara itu terasa lebih mendalam, seperti datang dari dalam ruang jiwanya. Suara itu tidak hanya berbicara padanya, tetapi juga menembus ketenangannya, mengadu ketakutannya lebih dalam. Dita tahu, ia tidak bisa menghindar lagi. Ia terperangkap di dalam dunia yang penuh teror ini, dan ia mulai merasakan kehadiran yang lebih kuat di sekelilingnya. Tubuhnya terasa dingin, bahkan lebih dingin dari sebelumnya, dan setiap langkahnya terasa semakin sulit. Seolah-olah langit-langit gedung itu menurunkan beban berat ke tubuhnya. Saat Dita berusaha membuka pintu, ia merasa sesuatu yang aneh menyentuh tangannya. Ketika ia menoleh, ia melihat sosok tinggi dan gelap berdiri di depan pintu. Sosok itu tidak memiliki wajah, atau lebih tepatnya wajahnya tampak seperti kabur, penuh bayangan gelap yang bergerak-gerak. Tangan sosok itu terulur ke arah Dita dengan gerakan yang pelan namun sangat mengintimidasi. Dita. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih menyeramkan. Apakah kamu merasa takut? Inilah yang kami rasakan ketika kami dibunuh dan ditinggalkan begitu saja. Kamu tidak akan bisa lari. Kamu akan menemui kami. Dita merasa seolah-olah seluruh dunia di sekitarnya runtuh. Pintu yang tadi ia coba buka, kini terasa berat sekali. Seolah ada seseorang yang mendorongnya dari dalam, mencegahnya keluar. Dita merasa kepalanya berdenyut-denyut hebat. Matanya berkunang-kunang, dan rasa mual mulai muncul. Arwah-arwah itu semakin mendekat, dan suara bisikan mereka semakin jelas terdengar di telinganya. Kenapa kamu tidak merasakan sakit seperti kami? Kenapa kamu bisa hidup dengan tenang sementara kami mati dengan cara yang sangat kejam? Tiba-tiba, suara itu menjadi lebih jelas, hampir seperti teriakan. Kenapa kami tidak bisa mendapat keadilan? Dita merasa punggungnya terasa sangat panas. Dan ketika ia menoleh, ia melihat sosok lain muncul dari balik bayang-bayang, berwajah rusak dengan mata yang mengerikan. Sosok itu bergerak cepat, mendekatkan dirinya ke wajah Dita. Kami yang mati di sini menunggu saatnya untuk membalas dendam, teriaknya. Dita mulai merasa dunia di sekelilingnya berputar. Langit-langit gedung itu seolah-olah mulai terangkat dan menurunkan dirinya kembali ke tanah. Dita hampir tidak bisa bernafas. Rasa sakit yang luar biasa menekan dadanya. Ia ingin berteriak, namun suara itu tertelan begitu saja oleh teror yang menguasai pikirannya. Sosok-sosok yang muncul semakin banyak, membentuk lingkaran di sekitar Dita. Namun, di antara mereka, Dita melihat sosok yang lebih familiar. Seorang wanita muda dengan wajah yang sangat mirip dengannya, mengenakan pakaian lama yang sudah lusuh dan penuh darah. Wanita itu menatap Dita dengan penuh kebencian. Aku adalah salah satu dari mereka. Salah satu yang terperangkap dan dibunuh dengan cara yang tidak manusiawi. Dita merasa ketakutan yang luar biasa. Ia mencoba berlari, tapi kakinya seperti tertanam ke tanah. Arwah-arwah itu mengelilinginya dengan cepat, dan dalam sekejap, Dita merasa tubuhnya seolah tertarik ke dalam tanah. Setiap langkah yang dia ambil terasa semakin berat. Seolah ada tangan tak terlihat yang menariknya ke dalam kegelapan. Jangan lari, Dita. Jangan mencoba lari, bisik suara itu, kali ini datang dari belakang. Dita menoleh, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya kegelapan yang menelan setiap sudut ruangan. Arwah-arwah itu semakin mendekat. Wajah mereka rusak. Darah mengalir dari setiap pori mereka. Kami akan membuatmu merasakan penderitaan yang sama, Dita. Salah satu arwah berteriak dengan suara yang penuh kebencian. Kau akan merasakan apa yang kami rasakan sebelum kami mati. Dita akhirnya terjatuh,
Tubuhnya tidak lagi bisa bergerak. Ia merasa tubuhnya terkunci di tempat itu. Namun, dari kejauhan, ia melihat sosok lain. Seorang pria muda yang tampak berusaha untuk mendekatinya, meskipun tubuhnya tampak terluka parah. "Aku akan membantumu, Dita," kata pria itu dengan suara yang sangat lemah, seakan dia berjuang keras untuk berbicara. Dita tidak tahu siapa pria itu, tetapi ia merasakan kehadiran yang sangat menguatkan. "Jangan takut. Aku tahu apa yang terjadi di sini." Dita berusaha menggenggam tangan pria itu, meskipun tubuhnya terasa kaku dan lemah. "Siapa kamu?" tanya Dita dengan suara yang serak. "Aku adalah salah satu dari mereka yang telah mati karena dosa yang tak pernah terungkap. Tapi aku tahu, kita bisa menghentikan semua ini. Kita harus menghancurkan kutukan ini," jawab pria itu. Namun, saat pria itu mendekat, suara-suara yang mengerikan kembali terdengar. Arwah-arwah mulai meronta-ronta, mencoba menghentikan mereka. "Kalian tidak bisa mengubah takdir kami. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari sini," teriak mereka serentak. Ketika Dita dan pria itu berusaha berlari menuju keluar, mereka dihentikan oleh sosok yang lebih besar. Sosok itu tertawa dengan suara keras, yang mengguncang seluruh gedung. "Selama ini, kalian hanya memperburuk segalanya. Tak ada yang bisa keluar dari tempat ini," kata sosok itu dengan suara yang sangat dalam. "Selama kalian di sini, kalian adalah bagian dari kutukan ini." Dita merasa putus asa, namun di tengah kegelapan, ada satu harapan kecil yang muncul. Rino, temannya, tiba-tiba muncul di balik bayangan. "Dita, bangun! Jangan biarkan mereka menguasaimu!" Rino berteriak dengan suara keras, seolah berusaha membangunkan Dita dari ketakutannya. Dalam sekejap, Dita merasa tubuhnya kembali bergerak. Dengan bantuan Rino, ia akhirnya bisa melangkah maju, menuju tempat di mana semua kutukan ini dimulai. Tempat yang penuh dengan rahasia kelam yang harus dihancurkan sebelum semuanya terlambat. Dita dan Rino berdiri di depan pintu bawah tanah yang gelap, menghadap ke pintu yang telah lama terkunci dan dilupakan. Mereka tahu bahwa apa yang ada di balik pintu itu adalah kunci untuk mengakhiri kutukan yang telah menjerat Universitas Erlangga selama bertahun-tahun. Namun, meskipun keberanian mereka teruji, ketakutan yang mendalam tetap menguasai pikiran mereka. Mereka tahu, sekali mereka masuk, mereka mungkin tidak akan pernah keluar hidup-hidup. Dengan napas yang berat, Dita menggenggam tangan Rino. "Kita harus melakukannya, Rino. Ini satu-satunya cara kita bisa menghentikan semua ini," katanya dengan suara gemetar. Rino mengangguk, meskipun matanya penuh kekhawatiran. Mereka membuka pintu yang berderit itu, dan begitu pintu terbuka sepenuhnya, bau busuk yang sangat menyengat langsung menyeruak keluar. Udara di dalamnya terasa kotor dan berat, seolah-olah ruangan itu telah lama terkunci dari dunia luar. Dita merasakan hawa dingin yang sangat menusuk tulang, lebih dingin dari sebelumnya, dan suasana menjadi semakin mencekam. Di dalam ruang bawah tanah yang gelap itu, mereka dapat merasakan kehadiran sesuatu yang sangat jahat. Langkah mereka menggema di ruang yang luas dan gelap itu. Dita bisa merasakan bahwa mereka tidak sendirian di sana. Hanya dalam sekejap, suara langkah kaki yang berat terdengar di belakang mereka. Mereka berbalik, dan melihat bayangan gelap melintas di antara tumpukan barang-barang tua yang berserakan di sekitar mereka. Setiap detik terasa seperti berabad-abad, dan setiap sudut ruangan terasa penuh dengan ancaman yang tak terlihat. Mereka berjalan lebih jauh, hingga mereka sampai di ujung ruangan yang dipenuhi dengan tumpukan buku-buku tua yang berdebu. Di tengah-tengah ruangan tersebut, sebuah altar batu besar terlihat mencolok, dan di atas altar itu tergeletak sebuah buku hitam yang terbuka. Dita dan Rino mendekat dengan hati-hati. Buku itu tampak berlumuran darah yang sudah mengering, dan halaman-halamannya tampak membara dengan api biru yang menyeramkan. Buku itu tampaknya menyerap semua cahaya di sekitarnya, seolah-olah menjadi sumber kegelapan itu sendiri. "Ini dia," kata Rino dengan suara serak. Ini adalah buku yang digunakan oleh dosen itu untuk melakukan ritual gelapnya. Ini adalah buku yang membangkitkan kutukan di kampus ini. Dita menatap buku itu dengan rasa takut yang semakin membesar.
Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya dengan cemas. Rino merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah kunci kecil yang terbuat dari perak. Kunci ini, kunci untuk menghancurkan kutukan ini. Kita harus menghancurkan buku ini, Dita. Hanya dengan itu, kita bisa membebaskan arwah-arwah yang terperangkap dan menghentikan kutukan ini. Namun, sebelum mereka bisa bertindak, sebuah suara berat terdengar di belakang mereka, menyebabkan jantung mereka hampir terhenti. Kalian pikir kalian bisa menghancurkan ini? Kalian pikir kalian bisa menghentikan kutukan ini? Suara itu berbicara dengan tawa yang mengerikan, penuh dengan kebencian dan ketakutan yang terpendam. Mereka berdua menoleh dengan cepat, dan di depan mereka, sosok yang besar dan gelap mulai muncul dari bayang-bayang. Sosok itu tampak seperti manusia, tetapi tubuhnya penuh dengan luka-luka yang mengerikan. Wajahnya tergores dan penuh dengan darah yang mengering. Matanya kosong, namun ada rasa amarah yang besar terkandung di dalamnya. Siapa? Siapa kamu? Dita bertanya dengan suara gemetar. Saya adalah bagian dari mereka yang telah dibunuh dengan cara yang tak termaafkan. Sosok itu menjawab, suaranya bergetar penuh amarah. Kami adalah arwah yang terperangkap. Dan dosen itu yang menyebabkan kami terjebak dalam kutukan ini. Kami harus membalas dendam, dan kalian tidak akan bisa menghentikannya. Dita merasakan tubuhnya bergetar hebat. Kita harus menghancurkannya, Rino, katanya dengan suara hampir tidak terdengar. Rino mengangguk, dan dengan langkah cepat, ia menghampiri altar tersebut. Namun, saat dia mendekatkan kunci peraknya ke buku itu, sosok besar itu melangkah maju dengan kecepatan yang luar biasa. Tidak ada yang bisa keluar dari sini hidup-hidup, teriaknya dengan suara yang menggema, dan di saat yang sama, ia mengangkat tangannya yang besar. Tanpa peringatan, sosok itu menyerang Rino dengan tangan yang besar, melemparnya ke dinding. Rino terjatuh dengan keras. Tubuhnya terhantam tumpukan buku yang berceceran. Dita berteriak, melihat temannya terjatuh. Tetapi dia tidak punya waktu untuk khawatir. Arwah-arwah lainnya mulai muncul satu persatu, melayang di udara dengan mata kosong dan wajah penuh kebencian. Dita berlari ke arah altar, dan dengan tangan gemetar, dia memasukkan kunci perak itu ke dalam celah buku. Begitu kunci itu masuk, buku itu mengeluarkan suara desisan yang keras, seperti sesuatu yang tertekan dan ingin meledak. Dita menarik napas dalam-dalam dan memutar kunci itu dengan sekuat tenaga. Begitu kunci itu berputar, sebuah ledakan cahaya biru yang sangat terang keluar dari buku itu, membutakan semua orang yang ada di dalam ruangan. Cahaya biru itu mengelilingi seluruh ruangan, dan Dita bisa merasakan kekuatan jahat yang mulai melawan. Namun, dalam sekejap, sosok besar itu bergerak sangat cepat, mencoba menghentikan Dita. Kalian tidak bisa menghentikan takdir kami, teriaknya dengan suara mengerikan. Dita tidak menyerah. Ia merasakan semangat yang menguat di dalam dirinya, berjuang melawan rasa takut yang menguasainya. Dengan satu dorongan terakhir, ia menekan kunci perak itu lebih dalam ke dalam buku. Tiba-tiba, buku itu mengeluarkan suara ledakan yang sangat keras, dan sosok besar itu terlempar ke belakang, menghilang ke dalam kegelapan. Dengan cahaya yang semakin redup, Dita dan Rino, yang akhirnya sadar kembali dari benturan keras, berdiri dengan tubuh yang lelah. Mereka melihat bahwa arwah-arwah yang sebelumnya mengerikan itu kini menghilang, perlahan-lahan menjadi kabut tipis yang menghilang di udara. Dita menatap Rino yang terluka, tetapi masih hidup. Rino, kita berhasil, katanya dengan suara penuh kelegaan. Kita berhasil menghentikan kutukan ini. Namun, sebelum mereka bisa merayakan kemenangan mereka, sesuatu yang aneh terjadi. Dita merasakan getaran yang sangat kuat di bawah kakinya. Tanah di bawah mereka mulai bergetar, dan suara teriakan datang dari jauh. Kalian tidak bisa menghentikan kami. Kalian tidak bisa menghentikan takdir ini. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih kuat dan lebih mengerikan. Dita dan Rino saling berpandangan. Mereka tahu, meskipun kutukan ini sudah hampir berakhir, mereka belum sepenuhnya aman. Semua yang mereka alami hanyalah bagian dari permainan yang lebih besar, dan Universitas Erlangga tetap menyimpan rahasia yang lebih gelap dan lebih menakutkan yang belum terungkap.
Terima kasih telah melihat dan juga mendengarkan video ini sampai habis dan jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda agar mereka menikmati ketegangan seperti yang Anda rasakan juga. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan juga tinggalkan komentar di kolom komentar, untuk selalu mendukung channel kami agar lebih baik, dan bisa membuat cerita yang lebih menegangkan dan juga menyeramkan.